Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement dari Pak Amin Rais yang mengatakan bahwa IKN itu mangkrak gitu ya teman-teman. Walaupun sampai saat ini progres pembangunan terus berlanjut dan akan dibantah oleh warga IKN sendiri, akan ditambahkan juga informasi bagaimana bahwa IKN ini memberikan dampak positif secara ekonomi. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saudaraku, kemangkrakan infrastruktur dan seluruh bangunan utama, terutama Istana Presiden, menjadi makin pasti mangkrak. Kira-kira sebulan lalu Pak Jokowi dan Pak Abbas masih membohongi kita dengan celotehan mereka yang penuh tipu-tipu. Jadi progres pembangunan IKN capai 80%. Ini kata Pak Bas. Sedangkan kata Pak Joko, ibu kota baru sudah selesai 80%. Namun beberapa hari lagi pernyataan Mas Joko dibalik gerimbyang oleh dia sendiri. Lantas bilang Pak Jokowi itu IKN baru rampung sekitar 15%. Pada Agustus ini baru 15%. Hai, sekarang kita mau ke IKN dipandu sama Pak Suprapto. Nah, Pak Suprapto ini orang sini asli ya, Pak ya? Lahir di sini. Lahir di sini. Nah, Pak, ini perkembangan IKN itu berdampak positif apa negatif sih Pak bagi warga sekitar sini, Pak? Ya, kalau bagi kami yang ada di sini sangat-sangat positif. Oh ya, apa tuh Pak positif Pak? Pertama yang kami rasakan jalan. Jalan yang selama ini di Sepaku ini dulunya terkenal dengan kubangan 1000. Sekarang dari titik kilometer 38 sampai titik 0 bahkan sampai Penajam tidak ditemukan lubang satupun sekarang. Luar biasa. Jalannya jadi mulus gitu ya Pak. Nah, di samping itu terkait dengan ekonomi luar biasa sekarang. Jadi dengan begitu banyaknya mereka datang ke Sepaku ini, ke IKN ini, jadi dampak ekonomi baik mereka yang jualan, penginapan, semuanya mendapatkan rezeki dari situ. Luar biasa pokoknya. Jadi gara-gara IKN ini seluruh orang Indonesia jadi tahu ya. Ya betul. Jadi Penajam Pasir Utara sekarang menjadi ikonnya Indonesia mungkin seperti itu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke guys, kita jalan Pak. Mantap ya. Bagi kita orang Kalimantan Timur untuk tidak terperangkap pada narasi-narasi destruktif, apalagi kemudian dibangun dengan nuansa-nuansa yang provokatif ya, sehingga kemudian nanti ya, akan mengganggu proses percepatan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur. Sekarang ini ya, saya Pak Nyoman, insya Allah saya akan mengkonsolidasi teman-teman yang ahli-ahli hukum di Kalimantan Timur untuk menghadapi saudara-saudara kita yang sekarang lagi menggugat ya, di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi. Egy CS lah gitu ya, Egy Sujana CS yang menghimpun beberapa pakar hukum dalam tanda petik gitu ya, yang kemudian akan membatalkan berbagai macam produk ketentuan perundang-undangan dan aturan-aturan pelaksanaan yang lainnya ya, supaya kemudian gagal pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Nah, kita nggak boleh diam. Hari ini saya ingin memprovokasi seluruh rakyat Kalimantan Timur. Kita tidak boleh diam. Kita harus lawan mereka. IKN di Kalimantan Timur adalah harga mati bagi Republik ini dan masa depan Indonesia ke depan. Nggak usah terpengaruh dengan narasi-narasi, pernyataan-pernyataan seperti Pak Nur Rocky Gerung, seperti Deddy Mulyadi, seperti siapa dulu mantan Sekjen PAN itu ya, yang suaranya sampai dengan hari ini masih sumbang. Nggak usah ya, terus bergerak ya. Faisal Basri misalnya kan sampai sekarang masih mengutik-utik tentu. Yang paling penting yang paling penting juga harus secara peka kita harus juga melihat barangkali saya tadi mengatakan sejak awal anugerah besar yang diberikan kepada Kalimantan Timur atas keberadaan IKN. Orang-orang ini Pak Rizal, orang-orang ya yang sekarang begitu sangat luar biasa mempersoalkan IKN karena salah satu diantara ya dari pencermatan yang kita lakukan itu adalah mereka-mereka orang-orang yang selama ini telah menikmati kemapanan yang sangat luar biasa ya dengan ibu kota negara. Apakah itu kemapanan
secara sosial, kemapanan secara politik. Dan kemudian jangan juga kita lengah bahwa di balik mereka yang tidak suka ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini, mungkin diantaranya adalah para praktisi dunia usaha yang selama ini aman untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam tanda petik, ya, usaha hitam lah gitu ya. Karena kemarin cuma Pak Rocky Gerung kesini nih, yang biayai kan kalau tidak salah yang mensupport pengusaha sawit, Pak. Saya nggak tahu, mungkin ini juga pengusaha sawit yang seperti apa juga nggak tahu. Nah, ini yang kedua. Jadi saya berharap betul pada adik-adik saya, ya, para mahasiswa, untuk kemudian tidak mudah terperangkap pada narasi-narasi yang di media massa sangat luar biasa. Saya kira mungkin itu, dan terakhir doakan kami. Yaitu tadi pengakuan dari warga yang memang tinggal di sekitaran IKN atau di IKN itu sendiri ya teman-teman, di mana secara ekonomi itu memberikan sebuah signifikansi ya, peningkatan, jualan menjadi laku, jalanan infrastruktur menjadi terperhatikan dan bagus gitu ya teman-teman, hotel-hotel jadi rame gitu. Jadi itu tadi ada sisi positifnya daripada progres pembangunan IKN ya teman-teman. Nah, kita lanjut videonya. Pesan khusus untuk warga Kalimantan, bersyukurlah kalian, ibu kota negara ada di tanah Kalimantan, di tanah Borneo. Bersyukurlah kalian kawan semuanya. Kita yang ada di provinsi lain, provinsi berbeda, ingin juga diberdirikan, diadakan ibu kota di provinsi kami. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menginginkan Indonesia memiliki ibu kota sendiri di Pulau Kalimantan. Dan bersyukurlah kawan, jangan nyinyir, jangan benci apapun yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Jangan ikuti apapun kata-kata para pembenci, biarkan mereka salto bibir sesuka hati. Kita tetap mencintai NKRI, mendukung Pak Jokowi untuk pembangunan ibu kota di negara ini, ibu kota Nusantara. Selamat untuk kawan-kawan yang berada di tanah Borneo. Tahun ini, bulan 8 ini, bulan Agustus ini, upacara 17 Agustus perdana di tanah Borneo, di tanah Kalimantan. Semangat untuk kawan-kawan semuanya dan seluruh rakyat Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka. Assalamualaikum. Orang seolah-olah IKN itu dalam 3 tahun 4 tahun selesai. IKN itu butuh 15 tahun, butuh 20 tahun. Imajinasi seolah-olah beres itu imajinasi 20 tahun. Kalau berharap 2-3 tahun sudah selesai, menurut saya imajinasinya terlalu over expectation kan. Iya. Yang bisa beres di waktu dekat ini adalah kawasan inti. Oke. Bukan Kawasan IKN. inti ya? Jadi bukan gini, oh membangun Jakarta segede Jakarta dalam 3 tahun nggak mungkin. Tapi kawasan Monasnya bisa. Nah IKN itu begitu. Jadi sekota IKN-nya Sekota IKN-nya masih butuh panjang. 15-20 tahun, Oke. tapi kawasan istana dan kementerian alias kawasan Monasnya itu bisa. Makanya ada istilah Kawasan nasihat saya inti ya ke netizen kemana, seeing is believing. Kesana dulu kalau bisa, baru komen. Karena agak susah diterangin tanpa melihat. Orang yang nggak pernah ke Jakarta, gimana menilai Jakarta? Ruwet, macet. Pasti dia baca dari berita dari apa. berita. Tapi kalau udah lihat sendiri, Ya. oh Jakarta ternyata anu. Nah, itu yang saya jawab lah ya. Yang bisa saya sampaikan adalah kawasan inti yang segede Monasnya itu Sebelum Agustus. di Agustus Siap, 17 Agustus. siap. Nah, urusan air, urusan apa memang masih berproses. Targetnya harusnya 1 bulan ini selesai. Tol juga. Ya semuanya Agustus. Sebelum 17 Agustus ya. Ya itu teman-teman, bagaimana progres pembangunan IKN itu memberikan dampak ekonomi dan memberikan juga kebanggaan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran IKN gitu ya teman-teman. Dan tentu ya kebijakan pembangunan IKN ini tidak lepas dari kontroversi gitu ya teman-teman. Tinggal ditimbang lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Tapi dari yang kita dengar tadi, ada sisi positifnya yang sangat signifikan, yaitu
ekonomi yang tumbuh, ekonomi yang bergerak ya di sekitaran pembangunan IKN. Itu yang saya tangkap sisi positifnya dari pembangunan IKN ini nih teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.